Kelompok Ultras Inter Milan, Curva Nord bersiap untuk membagikan 50.000 peluit yang akan digunakan untuk meneror sang pengkhianat Romelu Lukaku saat laga melawan AS Roma pada 30 Oktober mendatang. Menurut FC Internews, Curva Nord telah merilis pernyataan yang mengonfirmasi niat mereka tersebut untuk menyampaikan ketidaksenangannya terhadap Lukaku. Mereka akan membagikan 50.000 peluit kepada para fans di Stadion Giuseppe Meazza saat laga menghadapi Roma. Tujuannya adalah setiap kali Lukaku mendapat bola, maka bukan hanya suara siulan dari mulut supporter yang terdengar, melainkan tiupan peluit pun akan mengiringinya. Curva Nord bertujuan untuk memastikan bahwa pemain Belgia itu mendapat sambutan negatif dari penonton sebanyak mungkin. Seperti diketahui, hingga saat ini para penggemar Inter masih merasa sakit hati atas pengkhianatan Lukaku selama bursa transfer musim panas 2023. Para fans sangat kecewa dengan Lukaku yang sebelumnya menjadi salah satu pujaan mereka di Inter. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez memuji penampilan luar biasa kiper Benfica Anatoli Trubin yang berulang kali melakukan penyelamatan gemilang saat pertandingan kemarin. Inter bisa saja mencetak banyak. Lautaro melontarkan pujian kepada Trubin atas sejumlah penyelamatan yang mengesankan. Donetsk. Ujar Lautaro. Saya memberikan pujian kepadanya atas penyelamatan luar biasa yang ia lakukan di laga kemarin. Dan tentang kemenangan Inter atas Benfica, kami menunjukkan karakter hebat untuk menang dengan tekad kami. Kami tampil brilian di babak kedua melawan tim yang luar biasa. Itu adalah kemenangan yang penting dan unggul 4 poin dari mereka saat ini juga sangat dibutuhkan. Semua pertandingan akan sangat penting, mulai dari pertandingan pertama hingga pertandingan terakhir. Kami bermain dengan kerendahan hati demi meningkatkan level dan intensitas karena kami akan menghadapi tim-tim papan atas di kompetisi ini. Tutup sang striker. Sementara di sisi lain, berbicara saat konferensi pers usai pertandingan, kiper Benfica Anatoli Trubin sangat terkesan dengan Inter di laga kemarin. Pada tingkat pribadi, itu merupakan pertandingan yang bagus tetapi hasilnya bukan yang terbaik bagi kami. Ungkap Trubin. Saya meminta maaf karena kekalahan ini, dan saatnya untuk tetap bekerja. Inter adalah salah satu tim terbaik di Eropa, dan saya terkesan dengan permainan mereka yang sangat bagus. Mereka juga memiliki penggemar yang luar biasa. Tutup Trubin. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi secara tidak langsung sukses membungkam kritik dari mantan pelatih AC Milan Arrigo Sacchi, melalui penampilan pasukannya saat mengalahkan Benfica. Menurut Gazzetta dello Sport, dominasi Inter ketika menghadapi wakil Portugal tersebut menjadi cara sempurna untuk menepis sejumlah kritik dari Arrigo Sacchi. Sacchi sejatinya tidak menyangkal jika Inzaghi adalah pelatih bagus, atau telah membawa Inter menuju kesuksesan. Namun seperti diketahui, Sacchi selalu menjelaskan bahwa ada kekurangan dalam gaya permainan Inter di bawah asuhan Simone Inzaghi. Inti dari kritik Sacchi adalah mengenai apa yang dipandangnya sebagai taktik proaktif dari Inzaghi. Sacchi menilai Inter hanya mengandalkan kemampuan individu, terutama saat kemenangan 4-0 atas Salernitana akhir pekan lalu. Masalah tersebut pun santer menjadi topik di beberapa media Italia menjelang laga melawan Benfica, sehingga Inzaghi terpaksa mengkonfirmasi hal tersebut saat konferensi pers pra-pertandingan. Inzaghi menyatakan bahwa dirinya tidak mau ambil pusing mengingat setiap pihak bebas mengutarakan pendapatnya masing-masing. Akan tetapi, Inter langsung menanggapi kritik Sacchi tersebut terutama pada babak kedua melawan Benfica. Inter memang belum tampil menggigit di babak pertama, namun setelah turun minum, pasukan Simone Inzaghi secara tegas meluncurkan serangan bertubi-tubi terhadap pertahanan Benfica. Skor 1-0 tidak mencerminkan tingkat dominasi Inter karena telah melewatkan banyak peluang emas untuk mencetak minimal 3 gol lagi. Dan peluang tersebut tercipta berkat permainan yang sangat agresif dan proaktif dari tim asuhan Inzaghi. Sekarang pertanyaannya adalah apakah penampilan luar biasa seperti kemarin dapat meyakinkan Arrigo Sacchi untuk mengakui kehebatan taktik ala Simone Inzaghi. Jurnalis Italia, Paolo Condo mengungkapkan bahwa Inter telah menuntut kepada Marcus Thuram untuk secara efektif harus menggantikan Edin Dzeko dan Romelu Lukaku.
Berbicara kepada Sky Sport Italia, Kondo mencatat bagaimana keadaan seputar kedatangan Thuram di Inter telah memberikan banyak tekanan padanya dalam peran menyerang. Inter sejatinya mendatangkan Thuram untuk menggantikan Edin Dzeko yang memilih hengkang pada musim panas. Ketika Thuram bergabung dengan Inter, pihak klub juga sepertinya merasa bahwa mereka akan memiliki Romelu Lukaku secara permanen. Oleh karena itu, niat Inter sebenarnya adalah ingin melancarkan serangan yang menyertakan Thuram dan Lukaku di dalamnya. Akan tetapi hal itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, di mana Lukaku memilih berkhianat dengan cara yang spektakuler. Kemudian pada akhirnya Marko Arnautovic yang bergabung sebagai rekrutan striker terakhir Inter di musim panas. Kondo mencatat, Inter pun mengatakan kepada Thuram bahwa dia akan menggantikan Dzeko dan Lukaku sekaligus, setelah pergolakan yang terjadi di bursa transfer musim panas. Seperti diketahui, Dzeko dan Lukaku mampu menjadi pelayan dan pencetak gol di lini serang selama mereka memperkuat Inter. Itulah yang harus dilanjutkan Thuram saat ini bersama Nerazzurri saat ini. Kondo mencatat bahwa Lautaro akan selalu mencetak lebih banyak gol, namun Thuram juga harus bisa menyamai pencapaian Dzeko dan Lukaku dalam beberapa musim terakhir. Bek sayap Inter Milan, Juan Cuadrado bisa tetap berada di Milano untuk beristirahat dan memulihkan diri dari cedera selama jeda internasional. Menurut FC Internews, Nerazzurri telah membuka saluran diplomatik dengan tim nasional Kolombia untuk meyakinkan mereka agar tidak memanggil pemain berusia 35 tahun tersebut. Cuadrado sejatinya telah masuk dalam skuad Inter untuk pertandingan penyisihan grup Liga Champions kemarin melawan Benfica. Namun dirinya tidak diturunkan sang pelatih untuk menghindari resiko apapun dari kebugarannya. Seperti diketahui, sang pemain mengalami beberapa masalah otot dalam memperkuat timnasnya saat jeda internasional terakhir. Cedera tersebut mungkin tidak terlalu serius, namun tetap menghalangi bek sayap veteran itu untuk kembali bermain. Saat ini Inter berharap dapat memblokir Cuadrado dalam jeda internasional berikutnya untuk tetap berada di Milano, guna beristirahat dan berupaya membangun kebugarannya. Inter pun dilaporkan sudah mengutarakan permintaan tersebut kepada timnas Kolombia. Striker Inter Milan, Marcus Thuram dipastikan tersedia di skuad Simone Inzaghi untuk laga pekan ke-8 Serie A melawan Bologna pada hari Sabtu. Menurut FC Internews, kondisi Thuram sudah membaik setelah mengalami nyeri pada otot betisnya saat laga melawan Benfica di Liga Champions kemarin. Seperti diketahui, Thuram merasa kesakitan setelah tersungkur di lapangan saat pertandingan, dan mengindikasikan ke bangku cadangan bahwa dia harus ditarik keluar. Namun laporan menjelaskan, Thuram tidak mengalami cedera serius, hanya masalah otot biasa sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Thuram bahkan mampu menyelesaikan sesi latihan penuh baru-baru ini. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menganggap mantan striker Borussia Mönchengladbach itu absen saat menghadapi Bologna pada akhir pekan. Selain itu, laporan juga memberi update tentang kondisi pemain lain yang cedera, yakni gelandang Davide Frattesi dan Stefano Sensi. Baik Frattesi maupun Sensi masih berlatih secara terpisah, dengan kondisi keduanya akan dinilai besok untuk menentukan apakah akan tersedia melawan Bologna atau tidak. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez tampak tidak berusaha menyembunyikan harapannya untuk menyetujui perpanjangan kontrak dengan Nerazzurri. Berbicara kepada Sport Mediaset Italia, Lautaro juga bereaksi terhadap kemenangan timnya atas Benfica di Liga Champions malam tadi. "Saya sangat bahagia di sini, saya memberikan segalanya untuk Inter," ungkap sang striker usai pertandingan. Mengenai perpanjangan kontrak, semoga hal itu segera terjadi mengingat agen saya sedang bekerja dengan pihak klub. Saya dan keluarga sangat bahagia berada di sini, dan tidak ada alasan bagi saya untuk hengkang. Bagi kami malam ini adalah pertandingan yang sangat penting. Kami kesulitan mengeluarkan permainan terbaik ketika melawan Real Sociedad, maka dari itu kami harus membalikkan halaman. Kami senang bisa menang dan penting untuk melakukannya. Saya belum pernah menjalani pertandingan seperti ini sebelumnya dalam karir saya, di mana saya kehilangan banyak peluang malam ini. Oleh karena itu, masih ada hal-hal yang harus saya perbaiki dan saya tingkatkan.
Kemenangan 4-0 hari Sabtu atas Salernitana sudah berlalu, dan kami harus terus berpikir ke depan untuk terus maju, ungkap sang kapten. Striker Inter Milan, Marcus Thuram sangat puas bisa meraih kemenangan di Liga Champions atas Benfica, dan menganggap Lautaro Martinez sebagai pemain kelas dunia. Striker asal Perancis itu berbicara kepada Sport Mediaset Italia setelah pertandingan malam ini. Seperti diketahui, Thuram mencetak gol ketiganya sebagai pemain Inter, di mana gol tersebut bisa dibilang gol terpenting yang pernah dia cetak. Nerazzurri sangat membutuhkan 3 poin dalam pertandingan kedua penyisihan grup Liga Champions musim ini. Oleh karena itu, gol Thuram sudah cukup untuk membuat upaya Inter mencapai babak sistem gugur berjalan kembali ke jalurnya. Kami senang dengan 3 poin ini dan penting untuk memenangkan pertandingan, ungkap Thuram usai laga. Saya sangat puas karena kami bisa meraih 3 poin di depan para penggemar yang luar biasa. Tidak masalah siapapun yang mencetak gol, mengingat semua pemain bisa saja mencetak gol di pertandingan ini seperti Lautaro dan Mkhitaryan atau yang lainnya. Tetapi saya senang bisa mencatatkan nama saya di papan skor. Lautaro salah satu striker terbaik di dunia, di mana saya selalu belajar bermain dengannya dan juga sebaliknya. Selalu lebih mudah bermain dengan pemain seperti Lautaro, karena Anda pasti bisa berkembang, tutup sang striker. Bek Inter Milan, Benjamin Pavard ingin memenangkan trofi bersama Nerazzurri dan berharap Kapten Lautaro Martinez bertahan lama di klub. Berbicara kepada Rai Sport melalui FC Internews, Pavard menjelaskan tujuannya memilih bergabung ke Inter. Seperti diketahui, Pavard pindah ke Inter dari Bayern Munchen pada bursa transfer musim panas, meskipun kontraknya masih tersisa 1 tahun lagi bersama The Bavarians. Laporan menyebutkan bahwa pemenang Piala Dunia 2018 itu tidak sepenuhnya bahagia di Munchen karena peran taktisnya. Pavard melihat dirinya sebagai seorang bek, sementara bersama juara Bundesliga itu ia sering dimainkan sebagai bek sayap menyerang. Oleh karena itu, Pavard sepertinya sudah menemukan keseimbangan yang tepat di Inter. Pemain asal Prancis tersebut ditempatkan di sisi kanan 3 bek pasukan Simone Inzaghi. Hal ini memberi Pavard banyak peluang untuk menggunakan kualitas teknis dan jangkauan umpannya yang luar biasa. Masa jabatan Pavard sebagai pemain Inter memang masih sangat dini, dengan baru tampil 3 kali untuk tim sejauh ini. Saya ingin memenangkan trofi di sini dan memiliki bintang kedua di jersey, ungkap Pavard. Saya selalu ingin menang di setiap kompetisi, seperti itulah saya. Kemudian Pavard juga berbicara tentang kaptennya Lautaro Martinez. El Toro adalah striker kelas dunia dan telah membuktikannya setiap musim, serta akan membuktikannya lagi. Dia adalah pemimpin dan kapten kami, dan saya harap dia bisa terus melanjutkan petualangannya di Inter hingga tahun-tahun mendatang. Saya sangat senang bisa menjadi rekan satu tim dengan pemain seperti itu, karena dia sangat penting bagi tim ini, tutup Benjamin Pavard. Mantan gelandang Lazio, Marco Parolo merasa bahwa Lautaro Martinez lebih baik dibandingkan Rafael Leao. Berbicara kepada DAZN melalui FC Internews, Parolo memuji striker Inter tersebut setelah mencetak 4 gol melawan Salernitana pada Sabtu malam. Seperti diketahui, hanya sedikit orang yang membantah pernyataan bahwa Rafael Leao telah menjadi andalan Rossoneri di lini serang selama beberapa musim terakhir. Sementara itu, Lautaro juga telah tumbuh dengan peran serupa di Inter. Pemain Argentina tersebut menjadi pencetak gol terbanyak Nerazzurri dalam 2 musim terakhir. Dan setelah mencetak 10 gol musim ini hanya dalam 8 pertandingan, tampaknya sang kapten akan kembali menambah koleksi golnya. Baik Leao maupun Lautaro yang tiba di klubnya masing-masing masih membutuhkan banyak pertumbuhan dan perkembangan. Keduanya telah dikenal luas sebagai salah satu pemain terbaik di kasta tertinggi Italia saat ini. Namun dalam pandangan Parolo, ada satu di antara keduanya yang lebih baik. Saya memilih Lautaro sebagai yang terbaik, ungkap Parolo. Lautaro telah berkembang menjadi lebih dewasa, dan yang terpenting adalah dia lebih tegas dalam mencetak gol.
Inter kesulitan melawan Salernitana, hingga pada akhirnya Lautaro memecah kebuntuan dengan gol berkualitas yang luar biasa. Kemenangan yang diraihnya bersama Argentina dan Inter telah menjadikannya pesepak bola yang hebat. Sebaliknya, Leao akan selalu menjadi pendukung karena dia tidak akan pernah bisa mencetak gol sebanyak Lautaro. El Toro bisa menjadi starter untuk klub besar manapun di Eropa, sementara Leao tidak. Tutup Parolo.